Allah tidak akan pernah melihat dari penampilanmu yang perlente, celananya bermerek. Kesempatan sore hari ini akan membahas tema yaitu ibadah bersuci untuk kesehatan hati, yang mana materi ini akan disampaikan oleh beliau Mas Kiai Idris Salis dengan panduan yaitu kitab Ihya Ulumuddin Al-Mukhtasar. Karena waktu sudah cukup sore, langsung saja untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya saya ulas dulu tentang tema apa ya temanya? Ibadah bersuci untuk kesehatan hati. Ya, sebenarnya itu tema bentuk penerjemahan dari salah satu bab di kitab ini. Judulnya adalah Fi Asrarit Thaharati. Maknanya adalah rahasia-rahasianya bersuci. Tetapi biar redaksional dan diwarai Mas Fatur agak bergaya gitu kan. Nah, akhirnya redaksinya itu disusun ibadah bersuci untuk kesehatan hati. Artinya bersuci baik zahiran maupun batinatan, zahir atau batin. Untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Saya ulas kembali karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa ngaji tasawuf adalah bukan ngaji soal bagaimana wiridan, bagaimana berdoa, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia. Bukan hanya itu, akan tetapi lebih dominan pada bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap bersih, agar tetap murni, agar tetap suci, sehingga apapun yang kita jalankan setiap hari, kegiatan kita, aktivitas kita akan tetap kita lalui dengan keridhaan, keikhlasan, dan lebih-lebih dengan kebahagiaan yang betul-betul bahagia, bukan kebahagiaan yang berpura-pura atau di mata orang lain kita berperilaku, kita bersikap bahagia sekali karena merasa satu kelompok atau merasa memberikan dukungan, tapi ternyata setelah seolah-olah kita memberikan dukungan kepada seorang yang kita ajak bicara, tapi ternyata setelah musjab keputusannya sangat mengejutkan, akhirnya tidak jadi berbahagia, tetapi justru sebaliknya, tapi bersedih hati. Beberapa menjadi orang yang berhasil dan bertengger di kursi, dan yang lain menjadi kelendangan. Tapi enggak lah, itu hanya barang hawadis atau barang yang baru lah. Bisa jadi ada kaitannya dengan akhirat, dan bisa jadi sama sekali belas enggak ada kaitannya dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid dharaini amin. Al-babus tsalitsu, adapun bab yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah fi asrarit thaharati, di dalam rahasia-rahasia bersuci.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u, adapun berwudu adalah syatrul iman, pokoknya iman. Wudu, tayamum, mandi jinabat atau mandi junub, mandi setelah kita mimpi basah atau hubungan dengan istri, semua adalah bentuk mensucikan dari hadas. Wa ma hiyal ahdas, apa yang disebut hadas itu? Hadas adalah najis yang bersifat hukmiyah, najis yang bersifat bukan ainiyah, atau najis yang tidak kelihatan, bersifat hukmiyah. Artinya ketika kita setelah bersentuhan dengan istri, tetapi yang disucikan adalah seluruh tubuh, dan ketika kita telah bersentuhan kulit dengan orang perempuan yang bukan muhrim, maka yang disucikan adalah anggota wudhu. Ada muka, ada tangan, ada sebagian kepala atau rambut, ada kaki dan yang lain-lain. Waqala, dan Nabi juga mengomentari, miftahus sholati, kuncinya sholat adalah at-tuhuru, bersuci. Nabi mengatakan sholat tidak lain dan tidak bukan, kuncinya adalah kesucian, di mana sholat adalah momen kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pertanyaan besar, seandainya kita sholat tetapi dalam keadaan tidak bersuci, apakah sholat kita sah? Kajian syariat akan mengatakan tidak akan sah. Tetapi kajian tasawuf bukan hanya dalam kondisi sholat bersuci dari hadas atau najis, tetapi dalam kondisi hati yang betul-betul suci. Sehingga Rasul mengatakan dalam hati seorang yang beriman tidak mungkin di dalam hatinya ada dua cinta, cinta terhadap dunia sekaligus cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa banyak orang mencari dunia dengan cara mati-matian? Bukan hanya sekedar itu, tetapi bahkan sampai menyakiti sahabat, menyakiti kawan, menyakiti teman, dan bahkan dalam satu kompetisi bisnis, kompetisi mencari keuangan, kompetisi mencari jabatan, seluruh kawan barangkali dianggap lawan. Dan disitulah letak hati kita sebenarnya perlu dievaluasi, mulai suci atau mulai keruh. Dalam kondisi seperti itu kemudian kita sholat, apakah hati kita suci atau tidak? Menurut orang-orang tasawuf, mardudun. Sholat yang seperti ini tentu mardud, karena orang yang khusyuk sebenarnya yang khusyuknya dimulai sebelum sholat, bukan hanya ketika sholat kemudian dia khusyuk, tetapi khusyuk itu dimulai sebelum sholat, dengan kebulatan hati, dengan niat yang sungguh-sungguh, kemudian dia sholat sampai akhir sholat. Sholat menurut ulama ahli hukum atau ulama fikih mengatakan ad-du'a aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah kumpulan aktivitas atau gerakan tubuh dan kumpulan doa yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
Tentu ini definisi yang sangat sederhana dan konsep yang sangat rapuh. Kenapa? Karena ketika ada orang salam, kemudian orasi di atas panggung dan teriak-teriak diakhiri dengan takbir Allahu Akbar, tentu kita tidak akan bisa menamakan dia sedang sholat. Apa yang kita namakan? Berarti mereka sedang demo. Contohnya kapan? Waktu di Monas itu ya dulu. Ya nggak usah nyerempet ke sana, tapi ini contohnya sekedar itulah. Masa orang seperti teriak-teriak di tengah jalan dinamakan sholat, kan nggak mungkin. Tetapi definisi ini sangat rapuh. Makanya ada orang yang mengatakan, orang arif mengatakan, apa maknanya sholat itu? Sholat adalah komunikasi dengan Tuhannya. Sholat adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun harus mengikuti prokes atau protokoler sholat, prosol. Wa qala miftahus sholati at-tahur. Wa qala, dan Nabi juga mengomentari, bunya ad-dinu, agama dibangun ala nazafati, di atas kebersihan. Wa qala ta'ala rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Ada beberapa orang laki-laki yang suka dengan kebersihan atau kesucian. Nabi mengatakan agama ini dibangun atas kebersihan atau kesucian. Penjelasannya, walid taharati arba'u maratibin, dan bagi taharah arba'u maratibin adapun 4 tahap atau 4 jenis. Taharah yang pertama, bersuci yang pertama, al-ula tathhirut tahiri, membersihkan dengan kebersihan, membersihkannya orang yang bersuci, anil ahdathi, dari hadas atau dari najis. Wasaniyatu, dan yang kedua adalah tadhirul jawarihi, membersihkan anggota badan, anil jaraimi wal athami, dari kegiatan-kegiatan dosa. Wasalisatu, dan yang ketiga adalah tadhirul qalbi, membersihkannya hati, anil akhlaqil madmumati, dari akhlak yang tercela, hasud, rasane wong, terus bodoni wong, janjini wong akan ada Imam Mahdi dan lain-lain, itu akhlak yang madmumah. Warabi'atu, dan yang keempat adalah tadhirus sirri, membersihkan sir. Jangan diterjemahkan menjadi rahasia. Sir ya sir, karena semakin kita mengatakan sir itu menjadi sebuah rahasia, sebenarnya semakin jauh dari makna aslinya. Sir letaknya ada jauh di dalam hati. Tadhirus sirri, membersihkan sir, mimma, dari sesuatu apapun, siwallahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Wahia, dan ini taharatul anbiya'i, kesuciannya para nabi, wasiddiqin, dan golongan orang-orang yang benar, golongan orang-orang siddiqin. Yang pertama adalah tadhirut tahir anil ahdath. Ini seperti orang berwudu, bertayamum, bermandi janabat. Kemudian yang kedua adalah tadhirul jawarih anil jaraim wal asami, membersihkan atau menghindari diri dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat yang selalu disampaikan oleh seorang khatib di dalam mimbarnya adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi wa huwa at-taqwa.
menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi kan maka ya, maksudnya orang yang bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, saya pikir tidak ada, satupun tidak ada, kecuali Rasul atau Nabi. Sisanya nggak ada. Lalu kenapa itu disampaikan terus? Ya, dia duduk melindur, tapi memang wasiat takwa itu dirukunkan dalam khutbah. Meskipun sinangin sore yang di bawahnya mustamiknya, jamaahnya itu tidak pernah benar-benar menjadi orang yang takwa. Definisi ini kembali saya ingin menyampaikan definisi yang kurang tepat, sebagaimana definisi sholat yang dirumuskan oleh para fuqaha. Ini juga definisi yang dirumuskan oleh orang-orang ahli hukum. Apa yang disebut takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini mendefinisikan sesuatu yang tidak pernah ada. Berarti apa? Ya begitulah. Yang kedua adalah tadhirul qalbi, membersihkan hati anil akhlaqil madmumati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Kalau ini sifatnya sangat banyak, karena setiap hati pasti dalam seseorang pasti bersama dengan bagian yang lain, apa namanya, yaitu hawa nafsu. Bisa terjadi syaitan itu kalau menggoda setiap orang akan disesuaikan dengan porsinya. Kalau menggoda seorang jalanan, supir, kernet, barangkali godaannya dengan minum, terus mampir pelemang, bahasa di umroh cikiku drembok ya. Ya tapi aja diomongna saru lah ngobrol. Dome wakul. Tapi ya bahasa konkretnya itu, Mas Samsul, kalau seorang akademisi biasanya nggak paham maknanya drembok, tapi sampai bisa bertanya banyak kepada Ustadz Khairul Razik, maknanya apa sebenarnya? Iya. Kemudian syaitan bisa menggoda orang yang lebih soleh di atas kelompok-kelompok itu, barangkali seorang guru, seorang karyawan dan lain-lain, dengan cara apa? Misalnya dengan cara jajan di Peleman nggak mungkin, tetapi biasanya dengan cara kompetisi antar teman sekantor. Ayo, jangan sampai kalah, sampai lebih berprestasi daripada dia, sampaikan ke majikan sampean. Kemudian menghasut, menghina dan membunuh karakter orang lain. Tetapi ini sering kita lakukan dan sering kita jumpai. Maka untuk itu at-tadhirul qalbi anil akhlaqi al-mazmumati menjadi konsep yang sangat penting. Sekelas di atasnya barangkali seorang ustadz atau ulama atau kiai. Gak mungkin seorang setan, gak mungkin setan dengan bala tentaranya akan menggoda ulama, menggoda kiai dengan cara membujuk untuk jajan di Peleman, pokoknya, atau merampok. Yuk, merampok baik. Ini kiai akan lebih kuat daripada yang lain. Yuk, jajan di Peleman, dan kiai pun akan lebih kuat. Tetapi biasanya apa? Setan menggoda seorang ustadz, seorang kiai melalui ibadah-ibadah yang seolah-olah itu ibadah ukhrawi. Dengan apa? Contohnya, ayo gawe madrasah maning, ayo gawe majelis taklim lagi, ayo bikin masjid lagi.
ayo buat jamiah lagi. Kecewa dengan satu kelompok, satu jamiah namanya Nahdlatul Ulama, dibujuk, keluar saja, kamu masanya banyak, santrinya banyak, ngapain repot-repot melu NU, buat lagi. Berikutnya di tengah ceramahnya saling menjatuhkan. Apa itu NU? Dulu nggak begitu. Sekarang setelah dipimpin oleh beliau, sekarang setelah dipimpin oleh dia, NU menjadi rusak, makanya saya keluar dari NU. Ada satu analogi. Seorang kiai pulang dari pesantren, ekonominya berhasil, tanahnya banyak, hartanya juga banyak, menyisihkan sebagian hartanya untuk mendirikan masjid, mewakafkan hartanya untuk mendirikan madrasah. Lalu pada saatnya nanti seorang imam masjid semakin hari semakin undur, sering orang hadir untuk menjadi seorang imam. Akhirnya jamaah ini banyak yang mengusulkan bagaimana kalau imam masjid ini diganti sajalah dengan yang bisa hadir setiap waktu atau minimal 3 waktu. Kalau dia sudah sakit-sakitan, kalaupun datang ke masjid waktunya sudah hampir habis. Masa subuh aja kita azan 4:30, dia datang itu jam 5 lebih, ayo kan. Akhirnya jamaah itu rukun dan akan ada rapat pergantian imam masjid. Digantilah seorang imam masjid, satu sosok yang baru lulus, yang sudah mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkannya untuk madrasah, mewakafkannya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan baik di masjid maupun di madrasah. Ini menjadi sangat diperhatikan oleh jamaahnya. Oh, ini orang yang paling tepat untuk menggantikan imam masjid. Harusnya dia juga menjadi ketua takmir masjid. Setan mulai menggodanya di situ. Dan dikatakan oleh setan, sampai mestinya lebih layak 5 tahun sejak dulu daripada diangkat sekarang. Akhirnya orang yang sedia kala suka berjuang mewakafkan hartanya, memberikan tanahnya untuk wakaf madrasah dan wakaf masjid ini mulai tergoda untuk menjadi imam masjid. Namun sayang, orang yang dermawan ini kemudian setelah dipilih oleh jamaah satu kaum kalah dengan sosok yang masih muda, lulusan IBN, pinter, maca kitab kuning, pinter ceramah, maratuane sugi, ya aku ya, anak IBN ya gue. Kalau yang menghendaki barangkali banyak, tapi calon maratuane sing laka ya Jul. Sampeyan film oleh mantu wong bocah mahasiswa IBN. Ya, sukan. Oh, tapi pinter temenan. Ya, yang udah Inggris. Sugi. Oh, temenan, baru dari pertanyaan ada nilai untuk mendongkrak yang lain. Ada faktor-faktor yang lain. Enggak cuma pokoknya cuma kliwon lah ya. Iya. Ya, di tengah kita ngaji saja ada provokator ini. Ini yang runyam. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Katanya apa yang kita Saya lanjut ya Mas Polis ya. Setelah pilihan ketua takmir masjid, orang yang dermawan ini puluhan tahun sudah mengabdikan dirinya, mengabdikan hartanya untuk kegiatan madrasah dan masjid, ternyata kalah
dengan bocah sing ini lulusan Mantu Kiai. lulusan lulusan IBN. Berarti kalau dulu berarti apa Mas Fatur? SAG ya, Sarjana Agama ngalahkan Pak Haji ini. Berikutnya Pak Haji masih tetap digoda oleh setan. Pak Haji, kamu tunjukkan lebih hebat dari anak baru kemarin, anak ingusan lulusan IBN. Kamu masih punya mobil, masih punya sawah, didol gawe masjid maning. Akhirnya seorang haji ini tergoda dan menjual tanahnya, menjual sebagian asetnya lagi untuk mendirikan masjid baru. Dan begitulah setan seterusnya begitu. Niatnya memang baik, dakwahnya memang baik, lapangannya baik, tetapi niatnya baik. Apakah yang seperti ini betul perintah Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Ayolah bicara mengenai hati nurani, seorang Pak Haji ini tentu akan sadar kalau hati kecilnya mengatakan yang dia lakukan adalah salah. Di tetangga desa saya ada 2 musola, depan dan belakang. Musola yang pertama didirikan oleh seorang kakak. Di depan rumahnya kakak ada musola. Kemudian di samping rumahnya kakak, sebelah timur rumahnya kakak, ada rumahnya sang adik. Nah, sang adik ini lebih dicintai jamaahnya daripada sang kakak, karena sang kakak ngimamine orang cetal, nah, mangkatnya kerinan, susah. Akhirnya karena dorongan oleh masyarakat, seorang adik, betul ini terjadi, fakta ini Pak, terjadi. Akhirnya seorang adik mendirikan musola baru persis di depannya musola lama. Musola lama. Seorang kakak akhirnya konsultasi kemana-mana dan dia akhirnya mendapatkan jawabannya, bagaimana caranya untuk tidak memecah belah umat dan membuat jamaah itu bingung. Kalau saya paksakan musola tetap berdiri, maka setiap pengajian adine nyong ngrasani nyong, anggere nyong ora kuat nyong pan ngrasani adine nyong. Di pengajian ini barangkali baliknya disangoni 2 bulan, sisan menghadirkan calon DPR dari partai mana, dan di musola depannya bukan 20 ribuan tapi pengawasan. Ya, maksudnya jamaah balik dine ini kaos pengkaosan sambil mendatangkan calon DPR dari mana, begitu kan? Dan iya, jangan menyebut partai, nanti saya disemprit sama Ustadz Khairul Razik. Akhirnya seorang kakak ini sadarkan diri dan pada kesimpulan, pada keputusan untuk merobohkan musola lama dan ikut berjamaah dengan adiknya. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua, terutama bagi saya, untuk tidak sembarangan menentukan lapangan, menentukan cara, menentukan bagaimana kita beribadah. Bukan hanya ditentukan melalui akal dan pikiran, bukan hanya ditentukan sesuai dengan kebutuhan jamaah atau tidak, tetapi berdasarkan hati nurani. Maka hati nurani ini betul-betul harus bersih, harus bersih dari hasud, harus bersih dari nafsu. Kata Ibnu Sahal, Imam Ibnu Sahal, beliau mengatakan, hati ini musuhnya ada 4. Ada hukum arba'atun. Musuh-musuhmu ada 4. Yang pertama adalah al-hawa, yaitu hawa nafsu.
Yang kedua adalah an-nafsu atau badan kita. Yang dua saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Sambil. Ya, sebentar. Banyak orang yang punya niat baik tapi tidak dengan cara yang baik. Akhirnya niat baik itu tidak kunjung berakhir dengan baik, tetapi justru berakhir dengan ketidakbaikan. Banyak orang yang punya niat tidak baik tapi dengan cara yang baik, cara yang menggoda hingga akhirnya dia berhasil. Maka betul sekali untuk mementingkan berproses daripada berangan-angan tentang hasil. La tu'ayyin maksudaka walakin kul. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan kalian tentukan hasil dari sebuah ikhtiar, dari sebuah usaha, tetapi simpanlah, wakul, dan katakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita menargetkan sesuatu, maka dengan sendirinya segala aktivitas kita akan terkonsentrasi pada satu target itu. Dan itulah target yang membuat kita menderita. Lalu bagaimana baiknya? Jalani segala kewajiban kita, aktivitas kita dengan tidak konsentrasi pada hasil, tapi berkonsentrasilah bahwa yang saya jalani ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang saya jalani ini adalah bentuk penghambaan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun hasilnya saya tidak dalam keadaan baik, maka itu juga sudah menjadi keputusan Allah. Seorang yang paling hebat adalah bukan orang yang satu kali berusaha kemudian dia langsung berhasil dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa orang yang paling hebat? Orang yang paling hebat adalah membuka kafe, enggak lama kemudian kafenya bangkrut. Setelah bangkrut, dia tetap semangat buka lagi dengan modal seadanya, dan tidak lama kemudian kafenya bangkrut lagi. Begitu terus sampai mati, akhirnya jatuh pada kebangkrutan terakhir. Dan dia tetap semangat, dia tetap menjaga kondisi hatinya untuk selalu menerima kebangkrutannya, karena bangkrut adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus saya jalani. Menjadi seorang karyawan di sebuah kantor, di sebuah lembaga, menjadi tenaga di sebuah kantor dinas, dan yang lain-lain, tentu kita akan punya target. Tapi ingatlah, target itulah yang membuat panjenengan semua menderita. Lalu bagaimana? Anggaplah target itu sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah menjalani kehidupan. Tidak harus cari muka ke pimpinan, tidak harus cari muka ke kepala sekolah, tidak harus cari muka ke bupati apalagi, dan tidak harus cari muka ke ketua DPC yang baru. Gitu ya? Itu masalah itu. Lalu bagaimana? Kerjakan yang menjadi tugas kita, yang menjadi amanah kita. Dan pada saatnya nanti DPC yang baru akan terketuk pintu hatinya untuk mengingat nama Samsul Falah, untuk ditempatkan menjadi wakilnya Mas Faik begitu. Ini bukan mimpi di siang bolong, tapi mirip mimpi di siang bolong, begitulah kira-kira. Ya, mudah-mudahan tidak. Warabi'atu tadhiru sirri mimma siwallah. Dan yang keempat adalah
membersihkan rahasia atau sir dari selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas, setiap hari, setiap bangun tidur, setelah itu kita makan, bersih-bersih, nyapu dan yang lain-lain, hati kita tidak selamanya mengingat Allah, atau ada banyak hal selain Allah yang ada dalam jauh di lubuk hati sana. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi. Setiap aktivitas, setiap detiknya, setiap nafasnya, mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk menjadi siddiqin, untuk menjadi muhibbin atau kekasihnya Allah, memang perjuangannya sangat berat. Dan sehingga ketika menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, juga resikonya sangat berat. Ada beberapa wali yang memang turun pangkat dan naik pangkat. Dianggapnya wali, selamanya wali, bukan seperti itu. Karena itu seorang wali ada yang namanya abdal, atau wali yang tergantikan, atau wali yang diganti. Kita menjadi kekasihnya Allah, maka tentu menjalani semua perintah Allah, ridho Allah, dan kehendaknya Allah. Ada beberapa gus atau gawagis di Jawa Timur yang sering kita kenal dengan istilah majzub atau jazab. Majzub atau jazab maknanya itu menarik atau tertarik. Maksudnya hanya tertarik kepada mahabbatillah, mencintai Allah, kekasih yang sejati, dan melupakan kehidupan yang lain. Tetapi ada juga majzub ini yang dijadikan modus. Contohnya ada seorang gus yang menikah dengan seorang gadis tanpa dicatat oleh kementerian, tetapi seorang gus ini dengan gaya yang majzub, dengan gaya yang jazab, gaya yang seolah-olah gila, seolah-olah kentil, menjanjikan bahwa di dalam rahimnya akan lahir, akan nitis seorang imam, namanya Imam Mahdi. Itu namanya gaya majzub, gaya jadab, tetapi untuk modus. Sama halnya dengan seorang yang berpakaian seperti seorang kiai, sarungnya BHS, bajunya baju koko BHS barangkali lah ya, terus pecinya awing, anak ini apa lagi? Peci susun, terus ditambah sedikit jenggot, ditambah lagi dengan serban yang warna hijau biar bisa menjadi suro atau yang lain-lain. Itu hanya modus sebenarnya hanya modus. Tetapi kita untuk tidak mengklaim atau menjustifikasi modus-modus yang diperankan oleh banyak orang, karena jangan-jangan modus itu bagian dari syiar, modus itu bagian dari gayanya saja yang tidak merugikan banyak orang lain, kecuali gaya majzub itu yang menjanjikan Imam Mahdi, itu baru harus diselesaikan. Kira-kira itu saja ya. Wa hiya taharatul anbiya'i was-siddiqin wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Mas Kiai Idris Salis yang sudah menerangkan tentang bab Toharoh di Asrori Toharoh, yaitu kerahasiaan dari sesuci. Walaupun secara kaifiyah di fikih-fikih yang lain itu memang menjelaskan tentang ya paling kaifiyah dari sesuci, baik itu wudu ataupun yang lain. Akan tetapi di kajian pada sore hari ini, yaitu kajiannya beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu fikih juga, akan tetapi juga menjerumus dalam ilmu tasawuf.
Makanya di sini tadi dijelaskan ada beberapa tingkatan ada beberapa tingkatan dari toharoh, ada 4, yaitu tadhirul al-ahdas, tadhirul jawarih anil ismi, dan yang lain, yaitu merupakan tingkatan-tingkatan dalam toharoh. Baik, untuk selanjutnya biasa sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, Mas Solis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas atau bertanya tentang kencing ya. Biasanya kalau kencing laki-laki kan sambil berdiri, dan sambil berdiri itu katanya tidak boleh terlalu lama. Terus bagaimana dengan masjid, ada tempat yang kencing bisa sambil berdiri? Nah, misalkan kalau di Masjid Agung kan ada, kan katanya nggak boleh. Terus di situ emang sih nggak ada himbauan atau apa ya, perhatiannya jangan kencing sambil berdiri, atau jangan kencing sambil berdiri atau terus duduk gitu ya. Itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, kalau misal ada bayi laki-laki yang baru dilahirkan sudah 7 hari, itu boleh disunat apa belum boleh disunat gitu. Misalkan kalau sekarang kan umumnya diantara 5 atau sampai 7 tahunan gitulah ya Pak. Yang ketiga terkait dengan kemarin ya, yang sudah buku ya Pak almarhum gitu. Misalkan ada orang meskipun itu guru ya, cuma guru fikih atau guru apalah, membaca buku itu ya, biografinya Kentus, guru itu pernah diajarin tentang bagaimana tata cara membaca buku yang benar ya. Biasanya kan ya untuk bersujud juga, atau menyuduh atau berdoa apa ya lah, yang lain gitu. Tapi meskipun dia guru, itu bisa paham langsung mengenai biografi yang ada di buku itu apa enggak gitu. Misalkan saya membaca buku di biografinya beliau almarhum, itu saya langsung paham apa enggak gitu, tanpa bertanya sama si apa pencipta gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas. Langsung dulu Oke. Pertama, adab bersuci, adab kencing ya Mas Nurholis ya. Memang adabnya itu duduk tapi orang ini duduk lemprak, malah kena kabel. Duduk tapi tongkrong jinjit, satunya tengkreng. Ya itulah kenapa adab itu disusun, adab itu diajarkan oleh ulama-ulama, maksudnya untuk menghindari dari percikan, satu ya, untuk menghindari dari percikan air kencing. Meskipun ada kaidah bagian yang nipret dan merupakan masakot, nahnu nahkumu ala zahir wallahu yahkumu ala sarair. Bagian yang kita tidak tahu memang tidak dihukumi masakot, tetapi yang kita tidak tahu itu Allah. Dan yang kedua adalah ini ilmu anatomi, dan saya sendiri belum pernah bereksperimen soal itu, tapi penjelasan di beberapa keterangan begitu. Jadi kalau kencing hampan jagung, gue tuntas. Bahkan kan etikanya setelah jagung kan yang bu kita bu anatomi ini bu bener itu ya. Setelah itu kan dehem, atau bagi laki-laki kalau nggak dehem diurut ping telu.
aja kakean ngurute. Ruwet kakean malah ruwet. Diurut sekiranya madinya keluar atau tuntas betul itu 3. Artinya untuk menghindari dari percikan air kencing yang najis itu. Itu apa? Boleh disunati. Mana justru menurut saya itu lebih cepat, lebih baik. Itu kenapa di Jawa 5, 7 atau 10 tahun? Karena tradisinya dikaitkan dengan tradisi hajatan, Mas Olis. Ya, tradisi mohon doa restu gitu loh. Atau kadang punya anak bukan anaknya sendiri tapi mana tak sunati. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menggelar hajatan dan bisa menyebar undangan dan anak tulisannya mohon doa restu. Terus dia di Quran itu begini, kullan wa kullan amba aminar rusul ma nusabbit fuadak wa kullan naqussu alaika wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbit alaika ma nusabbit fuadaka. Maaf, ini Quran. Setiap kisah yang saya ceritakan kepadamu wahai Muhammad adalah untuk meneguhkan keimanan hatimu. Jadi ada buku-buku bibliografi dan buku-buku biografi yang menggambarkan tentang sisi kebaikan tokoh. Itu saya pikir sangat bagus sekali. Terlepas harus objektif atau tidak, yang penting buku ini bisa memberikan manfaat keteguhan hati, minimal untuk mencontoh perilaku-perilaku yang baik. Nabi diceritakan dalam Al-Quran dan diceritakan dalam banyak sirah nabawiyah, dan itu Nabi disifati dengan segala sifat yang sangat baik, sangat-sangat baik. Kadang penulis itu justru melupakan sisi basariyahnya seorang Rasul. Setelah itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kita tahu juga semuanya dari sirah nabawiyah atau cerita tentang sejarah atau buku-buku biografi. Begitu Mas Olis. Semakin kita banyak membaca buku-buku biografi dan biografi itu, maka semakin banyak pengetahuan kita tentang karakter orang-orang sukses di dunia. Hanya saja kemarin Ustadz Khairul Rozik memberikan catatan, masa sih di tulisannya apa Ki Entus, buku tentang sejarahnya Ki Entus, nggak ada namanya Ustadz Sarif begitu. Dan wah saya nggak tahu. Oh dia di Jalur Ansur, apalagi saya juga nggak begitu paham dengan dia. Ya katanya nanti ada depan diedit, saya boleh. Itu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini sangat membahagiakan bisa ketemu Kiai Muda NU, calon jajaran Masyuri Dewan Suro PKB. Saya kebetulan sehari yang lalu ada orang tanya ke saya, kebetulan ini temanya agak nyambung, Kiai. Ada orang yang ahli jamaah subuh, memang nggak semua, tapi itu jamaah subuh selalu jamaah. Tiba-tiba imam rawatibnya itu udah sepuh. Suatu saat teman saya itu disuruh ngimami. Akhirnya tiap subuh itu disuruh ngimami terus. Keputusan terakhir adalah tidak jamaah lagi ke musola karena takut ngimami. Menurut Pak Kiai, kajiannya bagaimana? Seperti tadi diceritakan, seorang kakak rela menghancurkan musola. Apakah yang dilakukan oleh teman saya itu satu hal yang patut dibenarkan? Karena memang rawatibnya sudah sepuh, yaitu imamnya dengan 6 itu. Awal-awalnya akhirnya lebih musuh untuk daripada nggak omongan, akhirnya tidak menjadi
tidak ke musola lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kembali kepada niat dan cara. Kalau niat yang baik ya dilengkapi dengan cara yang baik. Lalu apakah membongkar musola ya tentu baik, karena perintah Allah itu tidak menghendaki memecah belah umat, justru harus menyatukan umat. Memang kadang-kadang begini, Ustaz Khairul sih, merasa tidak pantas menjadi seorang imam itu sangat mulia, sangat baik. Nah, yang sangat tidak baik adalah merasa pantas menjadi imam. Orang yang baik sejatinya tidak akan pernah merasa paling baik, dan orang yang benar tidak akan pernah merasa sejatinya dia yang paling benar. Yang merasa benar, Master Stu, berarti yang salah atau yang benar? Yang merasa benar, berarti dia itu orang yang salah. Yang merasa baik itu berarti orang yang tidak baik. Sampai sebaik apapun orang, dia tetap akan merasa tidak baik di hadapan Allah dan merasa tidak baik di hadapan dan berada di lingkungannya. Tetapi ketika untuk berdakwah, dia harus menyampaikan bukan dalam rangka memperbaiki diri, tapi memperbaiki lingkungannya. Jawaban saya tepat sekali, tapi dengan catatan niatnya adalah untuk menghindari menganggap dirinya suci. Begitu Mas Khairul Rasul. Ada satu perintah dari Rasul, sallu khalfakul fajir. Sallu khalfakul fajir. Salatlah kalian atau makmumlah kalian di belakang orang-orang yang agak fasik lah, yang enggak apa. Tapi ini anjuran untuk bermakmum, bukan anjuran untuk berimam. Apalagi menjadi seorang kiai dan memberikan justifikasi kamu tidak pantas menjadi imam. Ini kiai yang sesat. Tetapi kiai punya kategori secara syariat, orang yang pantas menjadi imam seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena itu harus disampaikan. Tetapi bukan dalam rangka menyampaikan mensucikan dirinya, bukan ya? Tapi menyampaikan teorinya begini, dan bukan menjustifikasi kepada orang per orang. Pak Imam ini prek-prek lulusan BNB, Imam Yana misalnya begitu ya. SA, gue ngerti apa? Kita Islam so, aji, pemani, iya, sedang kiai, sedang kiai. Itu Ustaz Razik. Monggo barangkali enten lintunek. Ya monggo Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ming Doni, selamat atas terpilihnya Dewan Suro yaitu. Mudah-mudahan Allah amin. Amin. Minimal TPC lah. Satu langkah untuk ini. Saya pengen lebih kembali ke tema. Belum ada pembahasan politik di dalam masjid. Gitu. Bahwa apa yang dibahas dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini, spirit dohiriyah akan dibawa ke batiniyah. Dalam ilmu positivistik itu nggak ketemu soal yang tidak logis begitu. Tapi saya yakin ada penjelasan logis karena Imam Ghazali seorang filosof yang baik, yang memang sangat mengedepankan soal bangunan epistemologi yang logis kira-kira. Apa yang mau bahas secara dalam soal keterlibatan antara kebersihan dohir ternyata berpengaruh terhadap kebersihan batin. Soalnya banyak juga yang merasa bahwa wong kotor
Terus misalnya cerita orang-orang sufi lah, yang ditradisikan orang sufi itu wongnya kotor, tapi itu batinnya luar biasa. Nah, apa kemudian ini mau mengcounter tentang orang-orang sufi yang bersih, artinya basisnya an-nadhofah itu, tapi kemudian ada korelasinya tentang dia baik hati, dia baik hatinya kira-kira gitu. Baik hati kan hatinya baik kira-kira begitu. Nah, apa yang mau disisir deh soal kemampuan orang bersuci tapi juga terbangun atas bangunan dirinya yang baik. Itu saya yakin ada satu hikmatut tasyrif yang kemudian mau dijelaskan oleh Sang Hujatul Islam ini, karena kalau tokoh sufi betul maka akan Imam Ghazali memadukan antara syariat dan tasawuf ini sangat berdampingan, sangat selaras dan sebagainya. Ini yang mau saya pengen tahu ke Kiai Idris soal penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, satu hadis memang kadang kontraproduktif dengan hadis yang lain. Contohnya apa? Al-aqlu salim fil jismi salim wa fil jismi salim ruhun qawiyatun. Hadis yang lain mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Maksudnya qulubikum adalah atqakum. Allah tidak akan pernah melihat dari penampilanmu yang perlente, celananya bermerek Cardinal Louis Lea, sepatunya bermerek Watch Out, Pakalolo, Swallow itu cepit ya, dan merek-merek yang lain. Maksudnya begitu. Allah tidak akan pernah melihat dari sisi itu. Ini ada kisah, saya lompat. Ada kisah satu hari Imam Ibnu Hanifah, Imam Abu Hanifah menceritakan tentang waktu subuh. Diawali dengan terbitnya fajar, diakhiri dengan terbitnya matahari. Dan ketika itu ada seorang yang datang mengenakan apa? Jubbatun kadhibatun, jubah yang serba tebal dan harganya mahal. Ujung-ujungnya barangkali 9 tumpuk seperti yang Habib Umar pakai. Dan kemiain bahasa Tegalnya apa? Kami kiainan. Nah, kami kiainan. Datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah dan bertanya ke Imam Abu Hanifah, juga spontan menunjukkan rasa hormatnya dengan mengucapkan selamat datang, dengan duduk yang agak santun, yang tadinya tengkreng menjadi nggak tengkreng. Dan seorang yang menggunakan jubah besar ini, jubah mahal ini, bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, bagaimana jika matahari terbitnya lebih dulu daripada terbitnya fajar? Akhirnya Imam Abu Hanifah ini dalam batin tertawa. Iya wong mobilita yang ngambilnya. Tapi pertanyaannya kok dedel teman. Bagaimana kalau seandainya matahari itu terbit lebih dulu daripada terbitnya fajar? Sontak saat itu Imam Abu Hanifah duduknya selonjor, akhirnya selonjor maning kan, selonjor yang mau dedelian. Ya enggak, artinya memang betul pakaian penampilan di luar itu enggak menjamin kondisi batiniahnya. Tetapi hadis lain mengatakan aklu salim itu tepatnya di mana? Fi jismi salim. Maksudnya itu bukan berpenampilan mewah, berpenampilan mahal, berpenampilan parlente, tetapi berpenampilan jamal. Innallaha yuhibbul, karena Allah itu mencintai yang kerapian itu. Tetapi ada orang-orang ulama-ulama yang tidak mengikuti jalan pikir ini, thariqah ini. Yang penting hatinya. Itu juga betul karena Allah mengatakan walakinallahu yanzuru ila qulubikum.
atau ila atqakum, melihat kepada siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi sarahnya al-aqlu salim fi jismi salim adalah ketika kita berbadan kuat, mangane wareg, udude pepek, duwite akeh, itu tidak akan lagi tomak atau merasa ingin diberi atau berharap kepada belas kasihan orang lain. Makanya ada salah satu imam thariqah namanya Abu Hasan Asyadzili, itu pakaiannya serba mewah, sandalnya mewah, dan kudanya itu diantara kuda terbaik yang ia punya. Dengan pakaian mewah, kuda mewah, tapi apa yang dia sampaikan? Libasi yakul, pakaian saya ini mengatakan kepada orang, wa ya ayuhan nas, ana ghaniyun fala tarhamuni, saya adalah orang kaya, maka kalian jangan melasi saya, jangan iba kepada saya. Kalau mau iba, ibalah kepada mahasiswa IPN, jangan ke saya. Saya itu sudah sekelas dengan rekor, mobilnya mahal, pembantunya banyak, pakaiannya serba trendy dan serba mahal. Begitu Mas Samsul. Nggih, matur suwun. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dari tema yaitu Asrarut Thaharah itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia sampai kelak di yaumil kiamah atau di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir dari saya, apabila banyak kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Berjumpa lagi di Selasa yang Selasa yang akan datang di tempat yang sama dan jam yang sama. Dari saya awal akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.